Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, beserta juga keinginan kita untuk menghadiri kajian berkenaan puasa. Selawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada bulan puasa tahun ini kita mencoba memahami puasa dengan pendekatan ilmu Al-Quran. Pada kesempatan tahun lalu, khususnya saya melakukan pendekatan dengan ampunan dan pahala yang besar. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk informasi, selama 3 tahun ini kita sudah mengupload seluruh tausiah-tausiah kita ke dalam YouTube. 3 tahun terakhir ini sebanyak sekitar 600 rekaman di YouTube ya. Kalau bapak-bapak lihat nanti buka YouTube, ketik nama saya Makhlani Mengkaji, akan keluar 600 rekaman berkenaan dengan isi Al-Quran. Insya Allah menurut perkiraan saya itu sudah ada sekitar 26% isi kandungan Al-Quran di dalam rekaman tersebut ya. Insya Allah kita akan lanjutkan yang 74% lagi. Saya tidak tahu apakah cukup umur, cukup kemampuan untuk meneruskan ya, karena tafsir Al-Quran yang ada di YouTube itu yang kita punya adalah tafsir Al-Quran tematik. Tematik artinya ayat-ayat itu muncul tentu berkaitan dengan topik yang kita bicarakan ya. Itu beratnya di situ. Oleh sebab itu, untuk mempertajam ya, saya selalu diawali dengan tulisan. Misalnya infak. Tulisan infak itu berubah jadi infak yang berkenaan dengan jiwa. Jadi kalau kita memahami itu berarti infak itu berkenaan dengan kemampuan menguatkan jiwa kita. Jadi tujuannya infak itu yaitu 7 tingkat infak dalam memperkuat kejiwaan. Jadi dengan dalamnya tulisan itu maka akan tergambarlah kebutuhan-kebutuhan ayat yang mendukung. Caranya demikian sehingga tidak mudah ya. Tapi berangsur-angsur kita punya topik yang luas ya, kajiannya luas dan fokus. Misalnya bapak-bapak ingin tahu salam, assalam, assalamualaikum itu sampai 15 rekaman. Istighfar 43 rekaman. Jadi dengan
Dengan begitu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mendengar dan fokus. Ya, kajian kita itu fokus. Kalau seandainya satu mudah, dua ngerti, empat paham, lima agak-agak bingung sedikit, nggak apa-apa, biarkan saja dulu, nanti ulang kembali. Karena satu topik itu ibarat isinya menyangkut kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sudah pasti ada kebingungan di situ ya. Nah, itulah informasi yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Alangkah bangganya kita, apalagi itu mulai diakui oleh kalangan-kalangan yang berilmu agama ya. Sekarang sudah tersebar, mudah-mudahan kita bertekad terus untuk menyelesaikannya. Nah, kembali kepada pembicaraan mengenai puasa ini. Dalam tahun ini sekitar saya mungkin dapat tugas 10 kali ya, 10 kali tausiah akan saya hubungkan ya, melihat ya, bagaimana puasa itu dihubungkan dengan ilmu Al-Quran ya. Jadi 5 ayat Al-Quran, ada 5 ayat Al-Quran, Al-Baqarah 183, 84, 85, 86, 87. Bayangkan mengenai puasa itu terkandung dalam 5 ayat dari 6.236 ayat, dan melupakan ayat satu-satunya, 5-5-nya itu yang berkenan puasa. Bayangkan. Jadi dari 6.236 ayat itu 5 ayat puasa diletakkan ya di dalam Quran. Mari kita mulai satu persatu. Ayat pertama mengatakan tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa ya. Sekarang pertanyaan kita ya, siapa itu yang takwa ya? Siapa itu yang takwa? Bagaimana mencapai ketakwaan? Bagaimana meningkat ketakwaan? Bagaimana mencapai ketakwaan yang paling tinggi? Allah mencantumkan dalam surah Hujurat ayat nomor 7 kalau tidak salah ya, 13 surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa ya. Dicantumkan goal yang paling tinggi itu dicantumkan. Kalau kita berpikir merenung, kalau ada cantuman yang paling tinggi ya, paling mulia, paling segala yang berbentuk paling, pasti ada permulaannya gitu ya. Permulaannya itu yang kita perhatikan di dalam Al-Quran, bagaimana ya bisa mencapai yang tinggi itu. Nah, itu ya. Jadi selama 10 tahun saya mempelajari Al-Quran, merenungi ayat-ayat Al-Quran, ternyata ada 7 tingkat ya. Ada 7 tingkat ketakwaan, berangsur-angsur naik terus ya. Dan tiap tingkat ada perilaku pendahulunya, ada hidayah Allah. Jadi tiap tingkat itu ada hidayah yang bertingkat-tingkat, ada perilaku yang bertingkat-tingkat, ada serata yang bertingkat-tingkat, dan
puasa itu sangat berperan dalam meningkatkan ketakwaan. Nah, gitu. Jadi kita mulai ya, siapa yang takwa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itulah dasar ketakwaan, ya. Dan juga merupakan dasar kita memahami Al-Quran. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, dalami dulu ayat 1 sampai 5 itu. Setelah kita dalami, maka terlihat pilar-pilar Al-Quran itu. Nah, gitu ya. Kalau kita ingin mencapai takwa yang berangsur-angsur, dalami dulu surah Al-Baqarah 1 sampai 5 sehingga tergambarlah apa-apa yang akan kita temukan ke depan. Kita sudah bertanya tadi, siapa yang takwa? Ya. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang percaya kepada yang gaib. Artinya percaya kepada Tuhan, pada Allah. Kemudian wa yuqimunas shalah, mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membelanjakan, kalau saya menerjemahkan, memberikan sebagian karunia yang diberikan kepadanya untuk diinfakkan, gitu ya. Mengapa kurnia, nanti akan saya jawab. Kemudian wa yu'minuna bima unzila ilaik, yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Itu ayat ini berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dia bicara kepada Nabi Muhammad, wa yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Artinya beriman kepada Al-Quran, ya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu 1 sampai 5 hanya 3 kata, ya, 3 kata yang real. Maksud real yang nyata. Orang sholat bisa kita lihat, kita belajar, dan kita juga bisa melaksanakan sholat, gitu kan. Kemudian Al-Quran, bisa lihat orang belajar Quran, bisa membaca Quran, kita pun bisa membaca dan belajar Al-Quran. Orang berinfak atas kurnianya, kita juga berinfak, ya. Nah, dari itulah mengapa di dalam puasa itu ditingkatkan. Tidak ada lain, 3 itu yang ditingkatkan. Sholat, adanya sholat taraweh, ya, ada sholat malam, ya. Kita tingkatkan, ya. Ditingkatkan sholatnya di masjid, ya. Kemudian berinfak kepada fakir miskin, anak yatim, ya, berinfak, tingkatkan infak kita. Kemudian baca Quran ditingkatkan, ya. Jadi dasar daripada ketakwaan yang dimaksud di dalam kelima ayat surah Al-Baqarah tersebut 183 sampai 187 adalah meningkatkan, memberikan bentuk dalam latihan selama 1 bulan ini, ya, gitu. Jadi kalau kita ditanya, apakah kita termasuk orang takwa? Itu tidak pernah kita lakukan, ya. Sebab ayat Al-Quran itu, ya, saya perhatikan seluruh ayat-ayat Al-Quran itu memberi informasi, diberikan informasi sambil diberikan jalan kita untuk ngetes kita, apakah kita termasuk yang dilakukan, yang disebut dalam Al-Quran. Memang ada ayat-ayat lain yang mengawasi, yang mengingatkan kita supaya jangan
pede, jangan sombong. Namun Al-Quran itu jelas, clear, semua definisi yang diberikan Al-Quran itu, dan Al-Quran itu tidak membuat kita ngambang, tidak kita dibuat ngambang, konkret, jelas. Ya. Jadi kalau tujuan kita satu-satunya tujuan mencapai ketakwaan, sudah pasti diberikan jalan-jalan. Nah, setelah kita mengatakan, oh iya ya, kayaknya saya termasuk, dengan definisi tersebut kita bisa menyatakan, oh iya ya, kayaknya kita termasuk itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tes untuk kita, gitu. Di dalam surah Al-Imran, dulu dalam surah Al-A'raf, kalau orang takwa itu diganggu setan, orang takwa diganggu setan itu melalui pikiran, ta'ifah, melalui pikiran. Jadi kalau kita diganggu setan di luar pikiran kita, berarti kita belum termasuk orang yang takwa. Itu tes saja, banyak tes-tes lain yang kita lakukan gitu. Mengevaluasi diri terhadap definisi yang diberikan Al-Quran. Ya. Jadi kalau orang takwa itu tesnya, oh kalau saya diganggu setan pasti dari pikiran. Kalau di luar pikiran, misalnya diganggu setan karena kita punya emosi, diganggu dengan emosi, artinya kita belum termasuk. Kalau misalnya kita tersinggung ya, tersinggung kita ya, langsung marah, nah itu belum. Tapi kalau kita tersinggung mau marah terus kita berpikir, itu setan mengganggu kita melalui pikiran. Dalam surah Al-A'raf ayat 201 ya. Dalam surah Al-A'raf 201. Jadi bisa ngetes diri kita. Begitu kita tersinggung marah, gitu kan? Nah, berarti kita marahnya kita itu karena gangguan setan yang mengganggu emosi kita. Tapi kalau begitu kita tersinggung, kata setan, diganggu pikiran kita, kurang ajar gitu ya, tidak tahu diri, nanti dihantam saja. Nah itu dia mulai melalui pikiran. Insya Allah kita bisa kenal dengan diri kita, gitu. Nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan lainnya ya. Yang jelas pada puasa tahun ini untuk saya akan menjelaskan puasa dengan pendekatan Al-Quran ya. Dan yang dilakukan dengan pendekatan pahala dan ampunan itu sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dan sudah ada rekaman ya. Kalau bapak-bapak mau mendengar kembali di dalam YouTube, dengarkan, itu berkenaan dengan pendekatan puasa dalam arti pahala dan ampunan. Untuk ini kita mulai, saya sudah melakukan 7 rekaman ya, pendahuluan ini. Dan mungkin mudah-mudahan dalam beberapa hari akan masuk ke YouTube. Jadi pendekatan dengan ilmu Al-Quran ya. Jadi bapak-bapak bisa mendeteksi nanti pembicaraan saya itu lompat atau gimana ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.